Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Aston Villa siap tanggung 60% gaji Marcus Rashford. Kesepakatan pribadi telah tercapai. Aston Villa dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan penyerang Manchester United Marcus Rashford. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano yang mengungkapkan bahwa kedua belah pihak kini tengah memasuki tahap akhir negosiasi terkait transfer pinjaman sang pemain. Rashford diketahui tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan manajer baru Manchester United Amorim. Penyerang tim nasional Inggris tersebut telah absen dalam 12 pertandingan terakhir klub di semua kompetisi. Situasi ini dikabarkan berkaitan dengan insiden yang terjadi beberapa hari setelah Amorim ditunjuk sebagai pengganti Erik ten Hag. Meski Rashford menarik minat dari berbagai klub di Eropa selama bursa transfer Januari, tingginya gaji yang melebihi 325.000 pound sterling per minggu menjadi kendala utama dalam proses negosiasi. Manchester United sebelumnya bersikeras agar klub peminat menanggung seluruh atau sebagian besar dari gaji Rashford. Namun pada hari Jumat lalu terungkap bahwa Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan Aston Villa terkait potensi transfer pinjaman Rashford. Permintaan ini datang langsung dari pelatih Aston Villa Unai Emery yang dikenal sebagai pengagum talenta Rashford sejak lama. Emery percaya bahwa dirinya mampu membantu Rashford menemukan kembali performa terbaiknya. Menurut laporan terbaru, Aston Villa hampir mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk meminjam Rashford selama 6 bulan. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian permanen di akhir musim. Jurnalis Luca Bendoni melaporkan bahwa Aston Villa bakal menanggung 60% gaji Rashford selama masa peminjaman. Aston Villa dan Manchester United sedang merundingkan persyaratan akhir kesepakatan Marcus Rashford. Diperkirakan bakal berupa pinjaman dengan opsi pembelian, tulis dari Bendoni. Jika opsi pembelian tersebut diaktifkan, Rashford bakal menandatangani kontrak jangka panjang dengan Aston Villa sampai 2028. Dengan kesepakatan yang semakin dekat, kini perhatian tertuju pada Rashford. Apakah akan menghidupkan kembali karirnya bersama Aston Villa di bawah arahan Unai Emery? Fabrizio Romano ungkapkan masa depan Garnacho di Manchester United mengalami perubahan positif. Jurnalis kenamaan Romano melaporkan bahwa Alejandro Garnacho diperkirakan bakal tetap bertahan di Manchester United setelah jendela transfer Januari ditutup, seiring membaiknya hubungan sang pemain dengan Amorim. Garnacho yang berusia 20 tahun sempat berada di persimpangan jalan terkait masa depannya di Old Trafford. Dia dicoret dari skuad saat derby Manchester pada pertengahan Desember yang memunculkan spekulasi bahwa pemain lulusan akademi tersebut tidak memenuhi standar yang diinginkan Amorim. Namun sejak saat itu Garnacho dipanggil kembali ke dalam tim utama dan menunjukkan performa impresif dengan etos kerja tim yang lebih baik. Amorim mengaku perubahan positif dalam diri Garnacho setelah dirinya sempat mempertimbangkan masa depan pemain muda itu. Dia berubah karena mengerti bahwa saya hanya ingin membantunya dan memenangkan pertandingan, ujar Amorim. Sebelumnya Garnacho sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub besar seperti Napoli dan Chelsea. Tapi dengan hanya tersisa 2 hari sebelum bursa transfer ditutup, besar kemungkinan dia bakal tetap memperkuat Setan Merah. Penampilan gemilangnya saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas FCSB di Liga Eropa semakin memperkuat posisinya. Garnacho memberikan assist untuk gol Kobbie Mainoo yang menjadi penampilan penting dalam rangkaian hasil positif MU. Romano menegaskan bahwa perubahan sikap Amorim terhadap Garnacho menunjukkan perkembangan signifikan dalam hubungan mereka. Pernyataan publik Ruben Amorim memperlihatkan bagaimana situasi telah berubah dalam 10-15 hari terakhir. Saya pikir masih ada peluang besar bagi Garnacho untuk melanjutkan karirnya di MU, ungkap Romano. Garnacho sebelumnya dianggap sebagai salah satu pemain kunci MU di bawah asuhan Erik ten Hag. Dia bahkan mendapat pujian dari rekan setimnya yang menyebutnya sebagai bakat luar biasa. Garnacho juga turut mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 atas Manchester City di final Piala FA musim lalu, memperkuat statusnya sebagai pemain andalan untuk masa depan klub. Manchester United versus Crystal Palace, streak kemenangan Setan Merah bakal terhenti. Mungkinkah terjadi? MU dan Crystal Palace bakal bertemu di Old Trafford pada pekan ke-24 Premier League musim ini. Pertandingan Liga Inggris antara MU melawan Crystal Palace ini dijadwalkan kick-off pada Minggu 2 Februari jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. MU baru saja menang 2-0 di kandang FCSB pada matchday terakhir fase Liga di Liga Eropa. Kemenangan itu memastikan pasukan Ruben Amorim finish di 8 besar klasemen dan lolos otomatis ke babak 16 besar.
MU juga sukses mencatatkan 3 kemenangan beruntun setelah menaklukkan Rangers 2-1 pada matchday sebelumnya, lalu menundukkan tuan rumah Fulham 1-0 di Premier League. Sementara itu Crystal Palace mengalami anti klimaks pada laga terakhirnya. Menjamu Brentford pekan lalu, Crystal Palace kalah 1-2. Catatan positif 6 laga tidak terkalahkan mereka di semua kompetisi pun terputus. Meski begitu, MU tidak bakal meremehkan Crystal Palace. Soalnya sejak musim lalu, Crystal Palace hampir selalu membuat mereka kecewa. Musim lalu MU kalah 0-1 di kandang dan tumbang 0-4 saat bermain tandang. Musim ini ketika masih dilatih Erik ten Hag, MU hanya mampu bermain imbang 0-0 di markas lawan itu. Lalu mampukah mereka meraih hasil lebih baik saat menjadi tuan rumah di Old Trafford nanti? Dari 5 pertemuan terakhir, MU 2 kali menang, sedangkan Crystal Palace juga menang 2 kali dan 1 laga lainnya berakhir imbang. Ini bakal menjadi pertandingan perdana bagi Amorim saat menghadapi Crystal Palace. Ruben Amorim indikasikan MU bakal melepas Tyrell Malacia. Manajer MU Ruben Amorim menanggapi rumor pergian Tyrell Malacia di musim dingin ini. Dia mengisyaratkan sang pemain memang bakal dipinjamkan ke klub lain setelah ini. Malacia memang sedang ramai dikabarkan bakal dilepas setan merah di bursa transfer musim dingin. Soalnya MU butuh mengosongkan 1 slot di dalam tim mereka untuk kedatangan Patrice Dorgu dari Lecce. Malacia yang performanya belum kunjung membaik setelah cedera panjang dilaporkan bakal dipinjamkan di musim dingin ini. Ada beberapa klub top Eropa yang siap menampung sang pemain sebelum bursa ditutup. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar itu, Ruben Amorim pun mengatakan, apakah Tyrell Malacia bakal dipinjamkan? Kita lihat saja nanti, ungkap Amorim. Menurut Amorim, Malacia memang sedang berada dalam kondisi yang kurang bagus di skuad MU. Dia kesulitan mengembalikan ritme permainannya karena dia kesulitan menggeser pemain-pemain starter di dalam tim utama MU. Jadi kondisinya tidak kunjung membaik. Kami tahu bahwa Malacia mengalami situasi yang sulit saat ini. Dia sudah lama sekali absen sehingga sulit baginya untuk mendapatkan menit bermain saat ini, ungkap Amorim. Amorim juga menyebut bahwa timnya tidak akan lepas tangan dengan situasi Malacia. Mereka bakal mencoba membantu sang pemain kembali ke performa terbaiknya, termasuk mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke klub lain. Dia adalah seorang fullback dan dalam sistem yang kami rancang ini menyulitkan dia karena kami tidak bermain terlalu ofensif. Dia bisa bermain sebagai salah satu back dari 3 back tengah kami jika kami menguasai bola dan lebih mengontrol pertandingan. Jadi dia mengalami situasi yang sulit, namun dia adalah pemain kami dan kami bakal membantunya, ungkap Amorim. Menurut kabar yang beredar, Malacia saat ini mendapat 2 tawaran untuk pindah klub. Real Betis dan Benfica dilaporkan tertarik untuk meminjamnya dari setan merah hingga akhir musim. Christian Eriksen juga berpotensi meninggalkan Manchester United secara gratis. Give Me Sport mengungkapkan bahwa Christian Eriksen berpotensi meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari ini. Manajer Ruben Amorim dikabarkan terbuka untuk mengizinkan gelandang asal Denmark tersebut pergi. Kontrak Eriksen di Old Trafford bakal berakhir pada musim panas mendatang. United dikabarkan siap melepasnya secara gratis jika ada klub peminat yang muncul dengan pihak Ineos ingin mengurangi beban gaji sebesar 150.000 pound sterling per minggu dari pembukuan klub. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim telah membuat keputusan signifikan dan siap memberikan lampu hijau untuk kepergian Christian Eriksen dari Old Trafford tanpa biaya transfer seiring mendekatnya batas waktu transfer musim dingin pada 3 Februari, ungkap sumber dari Give Me Sport. Meski memasuki 6 bulan terakhir kontraknya, minat terhadap Eriksen di bursa transfer pertengahan musim ini terbilang minim. MU nampaknya telah pasrah dengan kenyataan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan biaya transfer dari penjualan pemain 32 tahun itu. Hingga saat ini belum ada tawaran konkret untuk Eriksen, dan United tidak memperkirakan gelandang yang pernah disebut sebagai kelas dunia itu bakal hengkang sebelum 3 Februari. Eriksen sendiri lebih memilih untuk bergabung dengan klub pilihannya, yang membuatnya mungkin bakal bertahan hingga kontraknya berakhir dengan harapan ada lebih banyak minat terhadap jasanya di musim panas.